Majapahit adalah sebuah kerajaan di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Kejayaan situs perkotaan klasik di zaman Majapahit dapat kita amati melalui beragam peninggalan yang terletak di Trowulan. Situs itu luasnya meliputi wilayah Kecamatan Trowulan dan Sooko di Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno di Kabupaten Jombang. Ringin Lawang adalah salah satu situs peninggalan purbakala yang terletak di Trowulan. Bangunan ini keseluruhannya terbuat dari batu merah. Tipologi bangunan ini adalah candi bentar, yaitu candi terbelah dua. Diperkirakan bangunan ini adalah pintu masuk untuk menuju salah satu tempat di kota Majapahit. Nah, melalui ekspedisi Nusantara kita kali ini, kita akan menelusuri jejak peninggalan Majapahit di kota Trowulan. Kita ikuti program berikut ini. Gapura Wringin Lawang terbuat dari bata. Bentuk gapura adalah candi bentar atau candi terbelah dua dengan denah 4 persegi panjang berukuran panjang 13 meter, lebar 11,5 meter, dan tinggi 15,5 meter. Jarak antara dua bangunan gapura adalah 3,5 meter dengan sisa-sisa anak tangga pada sisi timur dan barat. Kebanyakan sejarawan sepakat bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu yang paling populer adalah gerbang ini diduga menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. Gapura Bajang Ratu letaknya di Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Dilihat dari bentuknya, gapura ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe Paduraksa, yaitu gapura yang memiliki atap.
Bahan utamanya adalah bata. Kecuali lantai, tangga, serta ambang pintu yang dibuat dari batu andesit. Denah bangunan berbentuk segi empat berukuran 11,5 kali 10,5 meter, tingginya 16,5 meter, dan lebar lorong pintu masuk 1,40 meter. Secara vertikal, gapura Bajang Ratu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Selain itu, gapura mempunyai sayap dan pagar tembok di kedua sisinya. Pada kaki gapura terdapat hiasan panil yang menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian atas tubuh terdapat ambang pintu yang di atasnya terdapat hiasan kala dengan hiasan sulur-suluran. Sedangkan bagian atapnya bentuknya bertingkat-tingkat dengan puncaknya berbentuk persegi. Pada setiap atap tersebut terdapat hiasan berupa kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu atau monakel Caeleb. Relief-relief itu berfungsi sebagai pelindung atau penolak mara bahaya. Pada sayap kanan Garuda terdapat dinding berbentuk parit sempit dihiasi dengan relief cerita Ramayana yang digambarkan dengan perkelahian raksasa melawan kera. Bingkai kiri dan kanan diberi pahatan berupa binatang bertelinga panjang. Masa pendirian gapura tidak diketahui dengan pasti. Namun berdasarkan relief Ramayana, relief binatang bertelinga panjang, dan relief naga, diperkirakan gapura Bajang Ratu berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-14. Candi Tikus merupakan bangunan petirtaan. Hal ini terlihat dari adanya miniatur candi di tengah bangunannya yang melambangkan Gunung Mahameru, tempat para dewa bersemayam dan sumber segala kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk air mengalir dari pancuran-pancuran yang terdapat di sepanjang kaki candi. Candi Tikus berdenah bujur sangkar dengan ukuran 22,5 kali 22,5 meter, serta tinggi dari lantai sampai puncak candi 5,20 meter. Bahan bangunannya didominasi oleh bata. Sedang bata andesit digunakan untuk pancurannya. Dinding Candi Tikus dibuat berteras untuk menahan tanah di sekitarnya. Pada dinding bagian bawah serta batur candi, inilah terdapat pancuran yang seharusnya berjumlah 46 buah, namun kini tinggal 19 buah. Bentuk pancurannya ada 2, yaitu Padma atau lotus dan Makara. Pada dinding utara bagian bawah di kiri kanan tangga masuk, terdapat bilik berupa kolom berukuran sama panjang 3,5 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,05 meter.
Pintu masuknya mempunyai tangga terletak di dinding sebelah selatan berukuran 1,2 meter. Dinding utara kolom terdapat pancuran, masing-masing berjumlah 3 buah. Tubuh candi berdenah bujur sangkar berukuran 4,8 kali 4,8 meter. Di atas tubuh candi terdapat 4 buah menara berukuran 0,84 kali 0,80 terletak pada setiap sudutnya. Menara paling besar berdiri di tengahnya berukuran 1 kali 1,04 serta tinggi 2,76 meter. Puncak menara-menara itu telah hilang hingga tidak diketahui bentuknya. Situs Sentono-Rejo merupakan peninggalan Majapahit yang berupa hamparan ubin atau lantai dan sisa dinding bangunan. Lantai bangunan kuno ini berukuran kurang lebih 1,80 meter di bawah permukaan tanah. Hal menarik dari tinggalan lantai kuno ini adalah ubinnya berpenampang segi 6. Lebar tiap sisi 6 cm dan tebal rata-rata 4 cm. Bahannya dibuat dari tanah liat bakar. Adapun pengikat antara batu satu dengan lainnya digunakan perekat tanah liat. Dinding bangunan merupakan susunan bata berukuran 30 cm, lebar 20 cm, dan tebal 5 cm. Diperkirakan sisa lantai dan dinding di Sentono-Rejo ini merupakan pemukiman kuno yang bersifat profane, yaitu berupa rumah tinggal pada masa Majapahit. Lokasi komplek makam Tralaya terletak di Desa Sidodadi, Desa Sentono-Rejo. Tralaya berasal dari kata sentra dan tralaya. Sentra berarti tegal atau tanah lapang, sedangkan pralaya atau laya berarti rusak atau mati. Kedua kata itu disingkat menjadi tralaya yang berarti tanah lapang untuk orang mati atau pekuburan ataupun makam. Makam Tralaya merupakan bukti adanya komunitas Muslim di dalam kota kerajaan Majapahit. Bukti ini didukung oleh sumber tertulis berupa Kidung Sunda yang menguraikan tentang pasukan kerajaan Sunda yang akan mengantarkan Putri Raja Sunda sebagai calon pengantin untuk Raja Hayam Wuruk. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, hanya diketahui nama seorang yang dimakamkan di Tralaya, yaitu Zainuddin. Namun, nisan dengan nama itu sudah tidak diketahui lagi tempatnya. Menurut Babat Tanah Jawi, Putri Campa adalah permaisuri Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya. Terdapat riwayat yang menceritakan saat-saat terakhir Raja Brawijaya terakhir. Ia berpesan, kelak apabila meninggal dimakamkan secara Islam di daerah Sastrawulan, yang sekarang menjadi Trowulan. Namun karena putranya, yaitu Raden Patah, telah memperlakukannya sebagai seorang wanita, maka makam tadi hendaknya kelak diberi nama makam Putri Campa.
Candi Brahu terletak di desa Beijijong, Kecamatan Trowulan. Candi Brahu terbuat dari bata yang direkatkan satu sama lain dengan sistem gosok. Denah bangunan bujur sangkar dan arah hadapnya ke barat. Struktur bangunan candi terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi terbuat dari bingkai bawah tubuh serta bingkai atas. Bingkai tersebut terdiri dari pelipit rata, sisi genta, dan setengah lingkaran. Pada kaki candi diketahui terdapat susunan bata yang strukturnya terpisah. Diduga kaki candi yang dibangun pada masa sebelumnya. Ukuran kaki candi lama 17 x 17 meter. Dengan demikian, struktur kaki yang tampak sekarang merupakan tambahan dari bangunan sebelumnya. Bagian tubuh Candi Brahu sebagian merupakan susunan batu baru yang dipasang pada masa pemerintahan Belanda. Atap Candi Brahu berukuran 10 x 10,50 meter dan tingginya 9,6 meter. Di dalamnya terdapat bilik berukuran 4 x 4, namun kondisi lantainya telah rusak. Atap Candi Brahu kurang lebih tingginya 6 meter. Pada sudut tenggara atas terdapat sisi hiasan berdenah lingkaran yang diduga sebagai bentuk stupa. Berdasarkan gaya bangunan serta profil sisi hiasan berdenah lingkaran pada atap candi yang diduga sebagai bentuk stupa, para ahli menduga Candi Brahu bersifat Buddhis. Candi Gentong terletak di desa Jambu Mete, Kecamatan Trowulan. Candi Gentong merupakan salah satu dari 3 candi yang berderet dengan arah bujur barat ke timur, yaitu Candi Gedong, Candi Tengah, dan Candi Gentong. Namun, kedua candi tersebut sekarang sudah tidak tampak lagi. Usaha pelestarian terhadap Candi Gentong telah dilakukan selama 6 tahun, mulai tahun anggaran 1995 sampai dengan 2000. Hasil yang dicapai yaitu penampakan struktur Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2, serta usaha-usaha pelestariannya. Bentuk Candi Gentong 1 sangat menarik. Bangunan ini terdiri dari 3 buah struktur bata berdenah bujur sangkar. Ketiga struktur ini nampaknya pernah mengalami vandalisme karena pada masing-masing sisi selatan dindingnya strukturnya terputus pada satu garis. Candi Gentong 2 berdenah bujur sangkar berukuran 7,10 kali 7,10 meter, dikelilingi oleh beberapa bangunan lain yang terdapat sisa struktur, menunjukkan jumlahnya 7 buah dengan posisi kedalaman penjuru mata angin, kecuali arah mata angin utara. Berdasarkan konsep
tata ruang dan didukung oleh temuan-temuan artefaktual yang bersifat Buddhis, dapat disimpulkan bahwa konsep tata ruang Candi Gentong adalah mandala stupa, yaitu pembagian ruang yang terdiri dari pusat dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang lebih kecil. Lokasi situs Kedaton berada pada sebuah tanah datar dengan ketinggian 41,10 meter di atas permukaan laut. Dari luas dan banyaknya struktur yang ditemukan pada situs ini, dapat diperkirakan bahwa situs ini merupakan suatu kompleks percandian yang terdiri atas beberapa bangunan. Bangunan satu merupakan sebuah kaki bangunan dengan bentuk denah segi empat, berukuran panjang 12,6 meter, lebar 9,5 meter, serta tinggi bagian yang tersisa 1,58 meter dari permukaan tanah. Pada bagian sudut dan tengah, masing-masing sisi dinding luar terdapat pilaster yang selain berfungsi sebagai ornamen, juga berfungsi sebagai penguat dinding. Bangunan dua atau disebut kompleks sumur opas merupakan suatu gugusan atau kompleks bangunan yang luasnya belum dapat diketahui dengan pasti. Demikian juga dengan arah hadapnya. Banyaknya struktur yang nampak dari hasil ekskavasi selama ini, diperkirakan gugusan bangunan dua ini terdiri dari beberapa bangunan. Struktur-struktur ini posisinya tumpang tindih yang menandakan bahwa situs ini pernah dihuni manusia dalam beberapa masa yang berlainan. Kolam Segaran adalah kolam besar berbentuk persegi panjang dengan ukuran 800 kali 500 meter persegi. Nama Segaran berasal dari bahasa Jawa, segara yang berarti laut. Mungkin
Masyarakat setempat mengibaratkan kolam besar ini sebagai miniatur laut. Tembok dan tanggul bata merah mengelilingi kolam yang sekaligus memberi bentuk pada kolam tersebut. Saat ditemukan oleh Maclean Point pada tahun 1926, struktur tanggul dan tembok bata merah tertimbun tanah dan lumpur. Pemugaran dilakukan beberapa tahun, dan kini kolam segaran difungsikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat rekreasi dan kolam pemancingan. Menurut cerita rakyat pada masa zaman Majapahit, kolam segaran digunakan sebagai tempat rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Diceritakan, apabila perjamuan telah usai, maka peralatan perjamuan seperti piring, mangkok, dan sendok yang terbuat dari emas dibuang dalam kolam untuk menunjukkan betapa kayanya kerajaan Majapahit. Nama Pendopo Agung diberikan pada situs ini karena pada saat telah berdiri, pendopo yang didirikan tanggal 15 Desember 1966 atas prakasa Kolonel Sampurna. Sebelum berdiri pendopo, umpak-umpak batu berdenah segi 6 berdiri sejajar, membujur arah barat timur sebanyak 26 buah. 16 diantaranya digunakan sebagai umpak pendopo. Di halaman belakang Pendopo Agung terdapat makam yang disebut kubur panggung. Penelitian terdahulu menyebutkan di bawah bangunan makam ini terdapat struktur bata yang saling bersilangan sebagai bagian dari peninggalan Majapahit. Situs ini memperlihatkan sisa bangunan pemukiman yang sangat menarik. Denah berukuran segi 4, berukuran panjang 5,2 meter dan lebar 2,15 meter. Batur bangunan terdiri dari pasangan bata yang masing-masing bata berukuran lebih kurang panjang 28 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 5 cm. Sekeliling bangunan dijumpai selokan selebar 7-8 cm yang terbuat dari bata. Dinding selokan dibatasi oleh bata dalam posisi berdiri pada kedua sisinya dan bata rebah di bagian dasarnya. Bangunan ini mempunyai halaman di sisi utara dan timur. Halaman-halaman ini posisinya lebih rendah 50 cm dari batur bangunan.
Halaman utara diperkeras dengan susunan batu krakal atau batu andesit bulat kecil yang dalam keluasan tertentu dibingkai segi empat dengan bata-bata yang diletakkan secara horizontal. Susunan gabungan krakal dan bata ini menunjukkan suatu pola perkerasan yang khas. Ini merupakan hasil seniman menggambarkan lingkungan alam Majapahit pada masa itu. Dari situ kita bisa melihat gambaran tentang bagaimana kota Majapahit itu diatur sedemikian rupa gitu, seperti jalan yang terbuat dari batu-batu besar yang ditata, kemudian pohon palem di sepanjang jalan gitu, terus kemudian rumah ya yang dibatasi, mempunyai antara satu rumah dengan rumah lain itu mempunyai batas-batas yang jelas gitu. Di antara itu juga ada jalan, terus juga tidak ketinggalan mereka selalu sangat arif dengan lingkungan, di mana gambar-gambar pohon itu selalu tidak bisa ditinggalkan gitu, sehingga kita mungkin bisa membayangkan bagaimana hijaunya, rindangnya pada masa itu. Dari relief ini merupakan bukti bahwa Majapahit pada saat itu sudah memiliki tatanan kehidupan dan budaya yang tinggi. Gitu. Seperti halnya kota-kota saat ini. Pemirsa, dari relief-relief ini kita dapat melihat begitu tertatanya kota Majapahit saat itu. Kita lihat bagaimana seniman mengekspresikan hasil karyanya. Di sini kita lihat bagaimana rumah tertata dengan rapi, bagaimana kepedulian saat itu terhadap lingkungan, sehingga tidak kalah dengan perumahan atau tata kota pada saat ini. Mereka begitu peduli dengan pemeliharaan lingkungan, penataan rumah, jalan, dan sebagainya. Itu menandakan begitu tingginya budaya Majapahit. Demikian perjalanan kita menelusuri situs Majapahit di Trowulan. Sampai jumpa pada program berikutnya. Ringin Lawang adalah salah satu apa gue lupa deh tuh. Tata begitu rapi sehingga serak. Bisa, Pak. Bisa, yakin.